Oke, kembali lagi di channel gue. Sekarang gue mau ngebahas masalah pasif ya, pasif dari ninja yang ada di formasi ini, 6 ninja ini gitu, dari frog. Nah, sekarang kita bahas frog dulu ya. Pertama frog, gue mau bahas masalah pasif dia. Kalian bisa lihat tuh udah nambah attack untuk semua ninja 10%. Mantap kan? Terus nambah def juga 34% dirinya sendiri ya. Terus nambah immunity controlnya 10%. Terus setiap dia diserang dia nambah def 10%. Terus attack barisan depan 5%. Terus di stackable, berarti di stack gitu, di stack sampai nggak tahu gua maksimalnya 10 stack apa gimana, pokoknya dia di stack aja. Tiap diserang nambah depth, jadi tebal banget ini frog. GG sih. Ini gue bahas masalah pasif doang ya, bukan dari skill 1 ulti apa nanti lain lagi ceritanya. Ini gue bahas masalah pasif aja yang gue bahas untuk video kali ini. Kalau frog ini udah dibilang udah GG sih dari pasifnya ya, jadi wajib banget punya kalian. Kalau nggak punya frog ya wajib dicari gitu, wajib didapetin, karena ini ninja yang OP. Apalagi dia buildnya gampang, debris biasa. Nambah defnya sampai 34% buat dirinya sendiri. Kontrol immunity-nya sampai 10%. GG frog. Terus gue bahas abis frog ini, gue bahas Shisui ya. Pasif dari Shisui kalian bisa lihat ini dia nambah Ogi damage-nya 34,6, gila. Terus nambah control rate-nya 15%. Mantep kan? Nah, terus kalau ada Itachi R16 apa Itachi Susano, dia tuh nambah def 25%. Jadi ke dirinya dia sendiri gitu, nambah def 25%. Terus kalau ada Madara R16 atau Madara Edo atau Heidai Madara, dia nambah attack 25% buat dirinya sendiri. Jadi memang harus ada Heidai gitu biar sakit siswinya. Terus kalau dia ada Sasuke Eagle apa Sasuke R15, dia nambah damage reductionnya 13%. Terus kalau ada Obito di dalam tim lo, dia pasang Obito, dia ada drain lapnya 15%. Itu HP steal, itu kayak drain lap gitu. Jadi dia dapat drain lap 15% setiap ada bukan setiap dia nyerang gitu. Dia dapat drain lap 15% dari Obito, karena ada Obito di dalam formasi. Makanya tadi gue pakai Obito. Selesai dari ini Shisui, kita bahas ke Minato Edo. Nah, ini ninja yang buat gue apa ya, gue bingung sama dia. Gue pengen pakai dia, ada yang nggak gue pakai. Anbuita nggak kepake gara-gara ada dia, tapi dia OP gitu dibanding Anbuita, karena di sini damage gue adanya di Shisui bukan Anbuita. Anbuitanya belum ada X-Tool, jadi gue pakai Shisui. Makanya gue pakai dia nih. Kalian bisa lihat ini, dia tuh untuk pertama kali dia udah pasti ngeluarin skill 1. Turun pertama dia udah pasti ngeluarin skill 1 untuk Minato. Udah gitu dia nambah ada buff kan, anti kontrol sama 1 ronde. Terus dia juga ningkatin damage rate-nya tuh buat 3 ninja random 20%. Terus sama damage resistensinya 20%. Gila, GG. Emang random sih dia, setiap dia skill 1 set gitu dia pasti ngebuff gitu, ngebuff buat. Terus dia juga ngurangin attack musuh gitu, ngurangin attack musuh 14,2%. Gila nggak? Terus setiap dia diserang dia nambah raga 50 poin tuh. Terus kalau dia udah 3 kali putaran, dia nambah critical rate sampai 50%. Jadi kalau udah lewat ronde ketiga, dia udah pasti nambah critical rate-nya sampai 55%. GG banget sih.
Jadi ini ya sakit banget kalau ada Minato ini damage ninja tipe damage lu tuh kayak Shisui tuh jadi pedes gitu, terus nambah cakra juga. Wih gila dah pokoknya, rugi aja kalau nggak dibuild gitu. Minato ini emang kalau buat gue cocok banget buat dari debuff gitu. Ini kayak support tapi gila sih. Habis Minato Edo kita bahas ke Heida ya. Heida ya lo tahu sendiri lah, Heida itu ninja OP sih, masih OP gitu buat ninja lawas. Dia nambah damage reduction aja sampai 12% tuh kan. Terus nambah damage rate-nya buat ninja baris belakang 12%. Buat barisan depan damage reduction doang ya 12,7. Terus kalau ada 4 segel kutukan yang sama lagi, maksud gua 4 segel kutukan beda gitu, dari angin, forest, mountain gitu, fire, dia nambah 25% damage reduction sama critical rate-nya 25%. Terus kalau dia ada Nagato dalam formasi lu, dia nambah attack 20%. Terus kalau ada Susanto di formasi lu, dia nambah def 20%. Terus kalau ada Mei, dia nambah critical rate-nya 20%. Terus kalau ada Raikage, dia nambah 20% damage rate-nya. Ya ini gua nggak gua pakai sih. Nggak ada yang gua pakai di sini karena nggak ada Susanto, nggak ada Nagato, nggak ada Mei, nggak ada Raikage. Jadi nggak gua pakai, pasifnya pun nggak aktif. 4 segel. Nah sekarang kita bahas Sakura ya. Di sini ini gue pusing sih ngejelasin Sakura karena panjang banget gitu. Jadi kayak gimana ya, gue mau ngebahasnya panjang gitu. Makanya gue butuh translate deh, biar kalian bisa baca sendiri translate-nya gitu. Biar kalian bisa baca sendiri, biar lebih ngerti gitu untuk si Sakura ini. Ini kalau salah satu ninja favorit gue untuk Advance X Debris ya. Advance X Debris setelah Sakura ya ada Hinata sih, cuman gue lebih pilih Sakura kalau dibanding Hinata, karena nggak tahu kenapa kalau Sakura ini dipasangin sama ninja apa aja ya masuk gitu, karena dia portable. Ada tipe wind masuk, tipe mountain masuk ya kan, tipe forest masuk, tipe fire masuk, udah gitu dia GG sih. Yang gua nggak habis pikir ini pasifnya paling banyak ini di game ini ya Sakura ini gitu. Jadi buat di build ya wajib gitu, karena memang OP. Jadi dapetin dia sampai habis 30 gold buat gue worth it sih. Ini kalian bisa lihat sendiri nih, nggak ngotak sih pasifnya. Nanti gue langsung translate lagi aja kali ya, biar kalian bisa lebih paham, karena ini kan bahasa Inggris. Mungkin kalau buat orang-orang yang Inggris lebih ngerti gitu, tapi buat kita yang Indo ya kurang gitu. Nah sekarang kalian bisa lihat di sini untuk translate-nya gue bentuknya kayak gini. Kalian bisa dirubah ke portrait aja ya kan. Ini dia nambah attack barisan depan tim 14%, terus HP barisan belakang 14% tuh. Terus dia juga ningkatin damage baris depan sampai 20% dan tingkat resist damage belakang 20%. Gila, selama 2 putaran. Ini pasifnya dia doang loh ya, yang kalau dia masuk ke formasi. Terus jika jenis segel kutukan ada 2 sama di lapangan, berarti 2 gitu, minimal 2 ya. Kayak dia sama Heide kan sama-sama Earth itu udah 2 kan. Nah itu dia nambah damage resist damage-nya 18% gitu selama 2 ronde. Terus jika ada 2 segel kutukan yang sama, kayak ninja yang sama, 2 segel sama ya, dia juga nambah juga gitu tertentu. Terus kalau lebih dari 2 kayak 3, di sini kan ada 3 mountain ya, kayak tadi Frog, Minato, Obito itu mountain. Tuh, kalian bisa lihat mountain itu nambah blok sih 55% selama 2 putaran. Gila, GG parah. Kalau kalian udah bisa lihat, nanti kalian bisa diperlambat aja videonya yang untuk yang itu udah gila sih. Sekarang Obito ya. Obito ini ya kalian bisa lihat lah, dia cuman kayak pasif, bener-bener tipe dev banget sih. Kalau ada ninja mati dia mulihin darah gitu, HP ya nambah. Ini setelah open gate. Terus dia juga reduksinya sampai 41%, 47%, gila sih. Nah dia cuman ngaktifin Obito yang di Shisui gitu, lifestyle Shisui
aktif kalau ada Obito. Nah sekarang kita lihat formasinya kayak gini, dua tipe skill, dua tipe def, dua tipe attack, balance kan. Kita langsung menuju ke pertempuran arena. Kalian bisa lihat di pertempuran arena kita lawan yang menang speed dulu, kita hajar Megaloman ya, karena speednya kita menang kalau lawan dia. Kayak apa gitu kalau lawan yang kita di bawah speed kita gitu, kalau kita menang speed kayak gimana kalau formasi kayak gini, kita lihat hasilnya. Nah kalian bisa lihat ini frog ini kalau udah attack ya udah kelihatan kan, ada silentnya, ada taunnya gitu. Heida dipakai Rage 1 udah ulti kan. Sakura juga pakai Rage 1 udah ulti, sakit juga Sakura sih damage-nya. Di sini cuman 3 ninja yang langsung ulti, 3 ninja yang enggak langsung ulti. Ini emang ngeselin sih Kabuto, ini ngeselin, cuman ya udahlah. Di sini attack-nya Heidai pun kayak gimana ya, kayak kagak berasa gitu. Padahal yang dihajar itu Minato tipe skill. Dan ini devnya kuat banget formasi ini. Kalian bisa lihat tuh. Siswi attack ya habis lah. Maksudnya darahnya sekarat si Mega. Nanti kalian bisa lihat ultinya si Oro ini ngehajar si formasi gini kayak gimana. Nih Oronya nanti ulti, tapi nggak bakalan berasa gitu ya, karena ada bloknya gitu. Damage resistensinya gede ini formasi ini, makanya tuh untuk 2 ronde pertama kuat gara-gara pasifnya si Sakura. Udah lewat 2 ronde ya udah hilang pasif si Sakura, tapi masih ada pasif dari Frog, dari si Minato gitu, masih lumayan keras gitu. Cuman emang bloknya aktif gitu, keren aja sih. Lihat aja itu dari si Siswi ini udah attack sakit banget, udah nggak ada ampun aja. Yang hell ada Minato, ada Frog, kayaknya gimana gitu, nggak ada harapan sih. Kalian bisa lihat sendiri nih attack Heidai attack wajar. Lihat ya, udah tinggal Oro sendiri mau apa gitu. Di attack sama Sakura, si Tepos juga mokat ini. Lihat aja tuh, ada true damage nya kan, karena di HP nya di bawah 50%, udah pasti kena true damage. Sekarang kita lawan si Serdar kali ya, karena kan Serdar ini speednya win gitu, kita kalah speed lawan Serdar. Kita coba lawan Serdar kayak apa hasilnya, kita coba yang speed di atas kita gitu. Jadi Oronya ini sakit banget, tapi ada pasif dari Sakura yang bloknya ya, jadi gimana ya, jadi agak kurang gitu damage-nya si Oronya, si apa namanya Serdar ini. Kalian bisa lihat nanti nih Oronya dia ulti, sakitnya minta ampun itu, tapi ada blok-bloknya tuh. Itu blok dari pasif 3 mountain-nya Sakura ya, 3 mountain Sakura, pasif dari 3 mountain-nya Sakura aktif, bloknya 55%, jadi lumayan keras gitu kan bloknya. Tuh lihat tuh selalu muncul blok gitu, lumayan GG sih. Untuk lawan Serdar kalian bisa lihat ini, nah ini udah ulti si Heidai. Kalian bisa lihat nanti sekali si Swiss skill apa ulti pasti gue lihat. Ini buat si Minato emang OP banget sih, ninja OP ini Minato. Kalau buildnya bener ya Minato nggak tergantikan gitu. Untuk di formasi nggak tergantikan Minato. Heidai mati kena skill satunya Oro yang sakit jiwa. Nah pembalasannya di sini gitu, pembalasannya. Kalian bisa lihat, widih sampai 22 juta, gila siswi Grand Life-nya aktif, skill ultinya sakit, ya serba sakit gitu. Kalian bisa lihat di sini. Obito dia attack sama Kabutonya dibikin apa ini, gua nggak tahu. Serdar ini iya di attack lagi, sekarat tuh, langsung sekarat Minato sekarat, Obito sekarat, Siswi sekarat, Frog sekarat, gila sih. Tapi nanti kalau Siswi ulti ya kelar,
kelar aja. Kalian tahu lah Shisui kalau ulti kayak gimana. Ya udah, drain life-nya nambah, penuh lagi HP nya Shisui. Idih, sekarang 1 lawan 4 bisa apa? Heidai bisa apa? Di sini fungsinya dari Minato nambah damage-nya sakit, ngebuff gitu, ngurangin attack musuh. Frog yang buat heal, Obito buat ngaktifin pasif drain life Shisui. Ini cocok banget formasi sebenarnya kalau buat arena. Tapi kalau buat X server nggak cocok formasi ini, makanya pasti gua rubah. Kalau ada X server, cuman ini X server udah libur 3 hari, ya kan? Minggu libur, Senin libur, mulai Selasa. Ini makanya gue pakai formasi arena kayak gini. Ini kalian bisa lihat Shisui ulti ya kelar udah. Heidai pun nggak bisa nahan damage-nya Shisui, walaupun dia tipe attack. Jadi cukup dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, thank you, bye.